Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya langit yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir, kenapa ada orang yang ilmunya sedikit, tapi hidupnya penuh berkah? Sementara ada yang ilmunya tinggi, hafal banyak kitab, pandai bicara, tapi hatinya gelisah, hidupnya sempit, dan ilmunya tidak membawa cahaya. Jawabannya, seringkali bukan karena kurang ilmu, tetapi karena kurang adab, dan di antara adab yang paling agung adalah akhlak kepada guru. Karena guru bukan hanya mengajarkan huruf, tetapi membuka jalan menuju cahaya Allah. Maka pada video kali ini kita akan membahas sebuah pelajaran yang sangat penting. Utamakan akhlak terhadap guru. Simak sampai akhir, karena bisa jadi keberkahan hidup kita tertahan karena sikap kita sendiri kepada orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Guru adalah jalan datangnya ilmu. Sahabat, coba renungkan. Kalau bukan karena guru, mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu mana halal dan haram, tidak mengenal sholat, tidak mengenal Allah dengan benar. Kadang manusia hanya melihat guru sebagai manusia biasa, padahal lewat lisannya Allah titipkan ilmu. Karena itu, para ulama zaman dahulu sangat menjaga adab kepada guru. Bahkan, ada murid yang tidak berani mengetuk pintu rumah gurunya terlalu keras, karena takut mengganggu gurunya. Ada murid yang duduk menunduk di depan guru berjam-jam, karena hormat. Hari ini banyak orang ingin cepat pintar, tapi lupa adab. Ingin banyak ilmu, tapi lisannya gampang meremehkan guru. Sedikit berbeda pendapat langsung mencela. Sedikit kecewa langsung membuka aib gurunya. Hati-hati. Karena keberkahan ilmu itu sangat berkaitan dengan akhlak kepada guru. Ilmu tanpa adab bisa menjadi petaka. Sahabatku yang dirahmati Allah, Imam Malik rahimahullah pernah diberi nasihat oleh ibunya sebelum belajar. Ibunya berkata, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Masya Allah. Artinya, akhlak itu pondasi. Karena orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, bisa sombong, merasa paling benar, mudah merendahkan orang lain, sulit menerima nasihat, dan yang paling menyedihkan, ilmunya tidak masuk ke hati. Banyak orang hari ini pandai bicara agama, tetapi kasar kepada guru, meremehkan ulama, menganggap dirinya paling paham. Padahal para wali Allah, para ulama besar, semakin tinggi ilmunya, semakin tawadu kepada gurunya. Karena mereka tahu, guru adalah sebab Allah bukakan pemahaman. Tanda orang yang berakhlak kepada guru. Sahabat, bagaimana tanda orang yang benar akhlaknya kepada guru? Yang pertama, dia menghormati gurunya, bahkan saat guru itu tidak ada. Bukan hanya sopan di depan, tetapi juga menjaga lisannya di belakang. Yang kedua, dia mendengarkan nasihat gurunya dengan hati, bukan sibuk membantah. Yang ketiga, dia tidak merasa lebih pintar dari gurunya, walaupun mungkin dia sudah belajar banyak, karena semakin berisi padi, semakin menunduk. Yang keempat, dia mendoakan gurunya. Ini yang sering dilupakan. Padahal mungkin ada guru yang dahulu sabar mengajari kita membaca, mengajari kita sholat, mengajari kita huruf demi huruf. Hari ini mungkin guru itu sudah tua, sudah lemah, bahkan ada yang sudah wafat. Tapi pernahkah kita kirim doa untuk mereka? Kisah para ulama dalam memuliakan guru. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama terdahulu sangat luar biasa dalam menghormati guru. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa beliau membuka lembaran kitab di hadapan gurunya dengan sangat pelan karena takut suara kertasnya mengganggu gurunya. Masya Allah, hari ini ada murid yang baru belajar sedikit, sudah berani membentak gurunya. Ada yang merasa cukup belajar dari internet, lalu meremehkan orang yang mengajarinya. Padahal keberkahan ilmu itu turun bersama kerendahan hati. Semakin tawadu kepada guru, semakin Allah bukakan pemahaman. Dan sebaliknya, orang yang kasar kepada guru seringkali sulit mendapat cahaya ilmu. Ilmunya hanya di kepala, tidak masuk ke hati. Jangan melihat kekurangan guru. Sahabat cahaya langit, guru juga
Manusia kadang ada kekurangan, kadang ada kesalahan. Tetapi jangan sampai satu kekurangan membuat kita lupa jasa besarnya. Karena setan sangat suka membuat murid kehilangan hormat kepada gurunya. Awalnya hanya kecewa sedikit, lalu mulai membicarakan, lalu mulai merendahkan. Akhirnya hilang keberkahan ilmu. Hati-hati. Kalau memang ada kekeliruan, sikapi dengan adab, bukan dengan kebencian, bukan dengan menghina. Karena orang yang tidak punya adab kepada guru, biasanya juga sulit punya adab kepada orang tua dan kepada sesama. Berkah ilmu itu datang dari hormat. Sahabat, kenapa ada ilmu yang mudah diamalkan? Kenapa ada ilmu yang menenangkan hati? Karena ada berkah di dalamnya. Dan keberkahan itu sering datang dari hormat kepada guru. Mungkin kita merasa biasa saja ketika duduk di majelis ilmu. Tetapi, ternyata Allah melihat bagaimana sikap kita kepada orang yang mengajarkan ilmu. Apakah kita meremehkan? Apakah kita sombong? Apakah kita merasa lebih tahu? Ataukah kita datang dengan hati yang rendah, penuh hormat dan penuh syukur? Ingat, banyak orang pintar, tetapi sedikit yang bercahaya, dan cahaya ilmu itu lahir dari adab. Sahabat yang dirahmati Allah, malam ini coba ingat satu persatu guru yang pernah mengajarkan kita. Guru mengaji, guru sekolah, guru yang pernah menasihati kita. Mungkin hari ini mereka sudah tua, sudah sakit, atau bahkan sudah berada di alam kubur. Dan mungkin kita belum sempat membalas jasa mereka. Maka minimal jangan sakiti hati mereka. Jaga lisan kita, hormati mereka, doakan mereka. Karena boleh jadi kesuksesan hidup kita hari ini adalah hasil doa seorang guru yang diam-diam tulus kepada muridnya. Dan boleh jadi sempitnya hati seseorang karena dia pernah meremehkan orang yang mengajarkan ilmu. Gurulah kita bisa menulis dan membaca. Gurulah kita bisa benar ibadahnya. Gurulah kita menjadi pintar dan berakhlak yang mulia. Maka dari itu, kita wajib menghormati dan memuliakannya. Semoga Allah menjadikan kita murid yang beradab, yang tawadu, yang hormat kepada guru, dan diberi ilmu yang bermanfaat serta penuh keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.